kita sudah di dalam tahap vaksinasi yang kedua. Bagi teman-teman yang belum tahu, vaksinasi COVID di Indonesia itu dibagi menjadi beberapa tahap, yang mana kemarin tahap 1 sudah dijalankan kepada tenaga medis dan juga kepada orang-orang usia 18 sampai 59 tahun, yang kemudian di atas 59 tahun pun yang tenaga medis juga sudah divaksin. Sekarang kita sedang menjalani tahap kedua. Siapa yang divaksin di tahap kedua? Itu pegawai-pegawai yang memiliki atau berhadapan dengan publik, dan kemudian orang-orang di atas 60 tahun. Ya, tentu saja itu menimbulkan pertanyaan siapa yang bisa divaksin. Di video kali ini saya akan memberitahukan kriteria siapa-siapa yang boleh divaksin dan siapa-siapa yang tidak. Tentu saja juga lansia boleh divaksin atau tidak, lansia seperti apa yang boleh, lansia seperti apa yang tidak. Oke. Yang pertama, ingat bahwa ketika kita datang ke tempat vaksin, tetap akan ada screening atau pemeriksaan pertanyaan-pertanyaan pendahulu untuk menentukan kita bisa divaksin atau tidak. Screening itu bisa dalam pertanyaan maupun pemeriksaan. Nah, yang akan ditanyakan atau diperiksa pertama adalah apakah ada demam atau tidak. Sama seperti imunisasi yang lainnya. Kalau ada demam itu suhu di atas 37,5 derajat Celcius, maka vaksin ditunda sampai demamnya terkontrol ya. Tapi kadang-kadang juga orang kalau baru datang kan masih panas, suhunya masih tinggi, jadi mungkin bisa diukur lagi 15 menit lagi. Kalau turun, oke, boleh divaksin. Tapi kalau tidak, maka tunggu sampai demamnya teratasi. Kemudian tekanan darah. Batas tekanan darah sekarang itu yang boleh divaksin itu di bawah 180. Jadi kalau di atas 180, maka ditunda sampai kapan tekanan darahnya terkontrol. Tapi sama seperti suhu, kadang-kadang orang kalau baru habis jalan atau dia baru sampai di fasilitas tempat pemberian vaksin, kemudian ditensi, kemungkinan besar agak sedikit naik. Jadi kalau ragu, misalnya dia 180 pas, tapi dia baru sampai, oke, boleh dilakukan pengukuran ulang 5-10 menit kemudian, siapa tahu kemudian turun, maka boleh divaksin. Kemudian setelah melihat suhu dan tensi, ditanyakan, pernah kontak dengan pasien COVID? Ya, kalau tidak, ya tidak apa-apa. Kalau boleh, maka kalau dia saat ini punya gejala-gejala yang ke arah COVID, misalnya batuk, pilek, sesak napas, maka dia belum boleh divaksin. Jadi kalau dia ada riwayat kontak dan sekarang ada gejala-gejala infeksi virus, maka ditunda pemberian vaksinnya. Terus kalau orang sudah pernah terinfeksi bagaimana? Nah, untuk orang-orang yang sudah pernah terinfeksi COVID, maka ditunda pemberian vaksinnya sampai 3 bulan ke depan. Jadi misalnya dia terinfeksi dan sembuh pada tanggal 1 Maret, maka dia baru bisa divaksin April, Mei, Juni, di bulan Juni. Jadi 3 bulan ke depan baru boleh divaksin. Lalu yang berikut untuk ibu-ibu hamil. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Kalau ibu hamil boleh tidak? Untuk sekarang belum ada bukti penelitian yang menyatakan keamanan pada ibu hamil ataupun janinnya, sehingga untuk ibu hamil ditunda sampai melahirkan. Kalau ibu menyusui boleh, tapi kalau ibu hamil tunda sampai selesai melahirkan. Nah, kemudian yang sering ditanya juga tuh bagaimana kalau orang-orang yang asma, penyakit jantung yang kronis, kemudian penyakit paru yang kronis, penyakit hati yang kronis, pokoknya penyakit-penyakit kronis. Sebenarnya boleh tidak sih? Penyakit-penyakit kronis seperti itu boleh divaksin kalau sudah terkontrol. Kalau dia dalam serangan akut, itu ditunda sampai dia terkontrol. Jadi kalau dia punya asma dan dia sekarang lagi datang dengan sesak, maka ditunda. Dia punya penyakit jantung kronik dan kemudian setelah diperiksa oleh dokter di situ dan ternyata dia masih merasakan gejala-gejala penyakit jantung tersebut, maka belum boleh divaksin. Tapi kalau dia sudah terkontrol, jadi boleh divaksin. Demikian juga dengan TBC misalnya. Kalau dia sudah berobat dan sudah terkontrol, minum obatnya sudah lebih dari 2 minggu, maka boleh divaksin. Tapi kalau belum, ditunda dulu vaksinnya. Kalau penyakit kanker bagaimana? Nah, kembali kepada dokter yang menanganinya. Jadi kalau misalnya dia punya penyakit kanker, konsultasikan dengan dokter kankernya. Kalau boleh, maka dokter kankernya akan memberikan surat untuk dia boleh kemudian menerima vaksinasi tersebut. Kalau dia punya penyakit autoimun, misalnya SLE yang sistemik, itu tetap sama seperti kanker, harus dikonsultasikan dulu kepada dokter yang menanganinya. Kalau misalnya penyakit-penyakit seperti HIV atau diabetes misalnya, nah itu boleh divaksin ya. Yang penting dia terkontrol, tidak ada komplikasinya. Yang penting dia minum obat teratur. Jadi untuk penyakit-penyakit gula, penyakit DM atau penyakit HIV yang sudah minum obat teratur, tidak ada keluhan, boleh divaksin.
Jadi itu kriteria umum untuk orang-orang yang boleh divaksin atau orang-orang yang harus ditunda vaksinnya. Tapi ada juga nanti pada orang lansia di atas 60 tahun ke atas itu ada kriteria tambahan karena tentu saja berbeda sama orang-orang muda yang masih fit. Untuk lansia akan ada pertanyaan tambahan. Yang pertama itu, apakah opa atau oma ini kesulitan naik tangga 10 anak tangga? Jadi kalau misalnya dalam 10 anak tangga dia kesulitan naik atau capek sekali saat naik, maka dicatat dapat 1 poin. Kemudian yang kedua, apakah dia sering kelelahan? Misalnya dia hanya jalan dari kamar ke meja makan, capek yang sampai capek sekali. Ya, itu akan diberikan 1 lagi poin. Jadi sudah 2 poin ya. Misalnya tadi naik tangga tidak sampai 10 anak tangga, kemudian kecapean, maka masing-masing 1 poin, sudah 2 poin. Nah, yang ketiga itu ada deretan penyakit-penyakit. Nah, ini saya bacakan ya. Penyakit-penyakitnya itu ada diabetes, hipertensi, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal. Itu ada 11 penyakit. Dari 11 penyakit itu, kalau ada 5 di orang tua itu, maka dia dapat lagi 1 poin. Jadi ini sudah 3 poin ya. Lalu pertanyaan keempat itu, apakah mengalami kesulitan berjalan sekitar 100 meter? Jalan biasa 100 meter kesulitan, tapi bukan karena misalnya lumpuh atau tidak bisa berjalan karena naik kursi roda, bukan. Tapi maksudnya kesulitan itu bisa berjalan tapi sulit, entah karena capek, karena sesak, dan lain-lain. Maka dapat lagi 1 poin. Dan yang kelima itu penurunan berat badan yang signifikan dalam 1 tahun terakhir. Yang signifikan maksudnya itu penurunannya itu bisa sampai 10% sampai 20%. Meskipun tidak lagi diet ya. Kalau orang lagi diet ya memang wajar berat badannya turun. Tapi ini dia tidak lagi diet, makan seperti biasa, tapi berat badannya turun 10 sampai 15%, bahkan bisa sampai 20%. Pakaiannya kalau tidak ingat berat badan, tanyakan coba pakaiannya longgar atau tidak. Jadi ada 5 pertanyaan itu, masing-masing akan diberikan 1 poin. Kalau 3 poin ya, kalau mencapai 3 poin, maka vaksinasi belum boleh diberikan kepada opa atau oma tersebut ya. Jadi tentu saja opa atau oma tetap harus memenuhi semua kriteria yang tadi yang umum, terus diberikan pertanyaan tambahan yang ini. Jadi untuk opa oma kalau ada 3 poin dari 5 ini maka belum boleh divaksin ya. Jadi ini secara umum. Tentu saja nanti kalau teman-teman saat ke fasilitas untuk mau diberikan vaksin akan ada evaluasi yang lebih spesifik. Tapi kurang lebih seperti ini, teman-teman bisa sudah mendapatkan gambaran apakah teman-teman punya opa oma di rumah atau teman-teman sendiri yang merupakan aparatur sipil negara mungkin atau TNI yang bekerja untuk pelayanan publik itu sudah bisa menerima vaksin atau belum ya. Saya harap konten ini bermanfaat buat teman-teman. Kita bantu pemerintah sukseskan program vaksin dan jangan lupa tingkatkan literasi, turunkan hoaks. Salam sehat, sampai jumpa.